Kabarnya Rokbana mobilnya mau dekupain kabarnya model ibu dan model berarti kita masa-masa siap belajar. Nah, sebelum kita mulai diceritakan kepada anak-anak ya, ini model. Rio cari dan Alvin Nindi Cita Marco Iki masih hadir toh. Terima kasih Ibu Ede untuk ke depan. Hadir kalian harus pulang supaya itu mengadakan ini hadir kita. Karena itu di ketinggalan. Di sana ini balon. Nah, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita Batavia, Ibu Mete kita tahu kesepakatan kelas. Kita membuat kesepakatan kelas bersama. Jadi mana kesepakatan kelas dari ibunya dulu atau dari ibu? Kalau dari ibu. Jadi kesepakatan kelas yang akan kita terapkan ini terdapat 3. Ada tidak perlu kesepakatan kelas. Yang pertama, Halimium Dongora Temo angkat tangan. Ada 5 perintah baru note Temo rame-rame. Terus yang kedua, menghargai pendapat teman untuk Ikibomazi cari resume Makotong Kemabomazi memiliki hal yang boleh terus yang ketiga mengenai ibu jelas materi dalamnya biasanya menurut cakta dari soal itu kita tahu ya tugas sekolah kerja. Itu 3 kesepakatan kelas. Yang pertama apa? Yang pertama, jika ingin menjawab, acungkan tangan atau 5 perintah. Yang kedua, menghargai pendapat teman. Dan yang ketiga jangan ribut, selalu ya. Anak-anak, sebelum itu menjadi penelitian. Pernahkah kalian membaca laporan berita tentang lingkungan? Yang tahu angkat tangan, boleh rame-rame. Pernahkah kalian membaca laporan berita tentang lingkungan? Baik, ya silakan. Pernah? Oke, benar. Apa perbedaan cara bercerita dalam dongeng dengan cara menyampaikan berita atau fakta? Ada yang tahu? Oke, tidak ada yang tahu. Ini Ibu jelaskan. Perbedaan cara bercerita dalam dongeng dengan cara menyampaikan berita atau fakta.
Nah, perbedaan dari dongeng bertujuan menghibur, menggunakan bahasa kualitatif atau kiasan, dan untuk berita memberikan informasi yang benar atau nyata, informasi yang benar-benar terjadi dan nyata. Jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan materinya teks non sastra tentang menjaga kebersihan lingkungan. Materi tentang apa? Teks non sastra tentang menjaga kebersihan dan lingkungan. Nah, sebelum itu, Ibu mau tanya dulu, siapa di sini yang tahu teks non sastra itu seperti apa? Siapa yang tahu? Angkat tangan. CBO. Nanti Ibu jelaskan. Teks non sastra merupakan teks yang berisi informasi, fakta, pengetahuan atau penjelasan mengenai sesuatu hal dengan bahasa yang jelas dan nyata. Misalnya, catat. Diulangi sekali lagi. Teks non sastra merupakan teks yang berisi informasi, fakta, pengetahuan atau penjelasan mengenai suatu hal dengan bahasa yang jelas dan nyata. Jadi di sini terdapat jenis teks non sastra. Ada dua, ada denotatif dan konotatif. Teks denotatif merupakan makna sebenarnya atau makna asli dari kata. Terus konotatif, kata yang memiliki arti kiasan atau bukan arti sebenarnya. Nah, di sini Ibu ini agar kalian lebih paham, perhatikan di papan. Nah, sekarang perhatikan di papan. Jadi di sini ada kalimat pertama di mana sampah menumpuk di selatan. Terus yang kedua, penyakit mulai menghantui warga. Nah, di sini Ibu ingin bertanya, mana yang menunjukkan makna sebenarnya atau denotatif dan mana yang bermakna biasa
hiasan atau konotatif. Sampah menumpuk di selokan. Kalimat yang kedua, penyakit mulai menghantui warga. Jadi tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa denotatif merupakan makna sebenarnya atau makna asli. Terus konotatif merupakan kata yang memiliki arti hiasan atau bukan arti sebenarnya. Perhatikan di depan. Jadi siapa yang bisa jawab antara mana yang denotatif dan mana kalimat konotatif? Dan DBO coba angkat tangan. Oke, Arfi, bagaimana? Sampah menumpuk di selokan. Sampah menumpuk di selokan merupakan kalimat denotatif. Terus yang kedua, penyakit mulai menghantui warga. Kata memiliki arti atau kiasan dan bukan arti sebenarnya. Ya, tepuk tangan untuk Arvin. Betul sekali apa yang dikatakan Arvin, bahwa di kalimat pertama, sampah menumpuk di selokan merupakan kalimat denotatif di mana makna sebenarnya atau makna asli. Terus, untuk kalimat kedua, penyakit mulai menghantui warga, di mana kata yang memiliki arti hiasan atau bukan arti sebenarnya. Nah, di sini yang merupakan arti hiasan atau makna hiasan ada di kalimat menghantui, yang merupakan arti sebenarnya atau fakta. Nah, UBO betul? Mengerti kah? Nah, sekarang Timur nonton video tak deh. Ibu deh video, kita nonton deh. Cuma mode. Ya, perhatikan. Nah, setelah kalian memperhatikan video yang Ibu berikan, Ibu akan memberikan kalian teks untuk kalian pahami. Baca ya, mode-mode. Jadi baca.
baca 2 kali supaya lebih memahami. Sudah baca baris baik. Sudah? Oke, sekarang Ibu baca lagi 1 kali supaya lebih memahami Ibu ke mengerti balinya itu baca baris ya. Nah, ini lingkungan sehat masyarakat. Lingkungan yang sehat merupakan salah satu kebutuhan penting bagi kehidupan manusia. Lingkungan yang bersih, rapi, dan bebas sampah dapat membuat masyarakat hidup lebih nyaman dan terhindar dari berbagai penyakit. Oleh karena itu, menjaga kebersihan lingkungan menjadi tanggung jawab bersama. Di beberapa daerah, masyarakat mulai melakukan kegiatan kerja bakti secara rutin untuk membersihkan selokan, memungut sampah, dan menanam pohon di sekitar rumah. Kegiatan tersebut dilakukan agar lingkungan tetap asri serta udara menjadi lebih segar. Selain itu, kebiasaan membuang sampah pada tempatnya juga membantu mengurangi pencemaran lingkungan. Lingkungan yang kotor dapat menimbulkan berbagai masalah, sampai menumpuk di selokan dapat menyebabkan banjir ketika hujan turun dengan deras. Air yang tergenang juga menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk penyebab penyakit. Karena itulah, masyarakat perlu menjaga kebersihan sejak dini agar kesehatan tetap terpelihara. Selain menjaga kebersihan, masyarakat juga perlu mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Banyak sampah plastik sulit terurai sehingga dapat mencemari tanah dan sungai. Untuk mengatasinya, sebagian warga mulai menggunakan tas belanja kain dan membawa botol minum sendiri saat bepergian. Dengan lingkungan yang sehat, masyarakat dapat hidup lebih kuat, aman, dan nyaman. Anak-anak dapat bermain dengan gembira, sementara orang dewasa dapat bekerja dengan baik tanpa terganggu masalah kesehatannya. Oleh sebab itu, menjaga lingkungan harus menjadi kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Anak-anak, setelah kalian memahami teks yang kalian baca, terus Ibu baca ulang lagi, dinaik tangan. Kira-kira apa informasi utama yang disampaikan pada teks yang kalian bacakan? Apa informasi utama yang disampaikan pada teks yang sudah kalian bacakan? NPO coba angkat tangan, dimulai ribut. Oke, Andri? Lingkungan sehat,
Betul sekali, tepuk tangan untuk Fandre. Jadi, informasi utama yang disampaikan pada teks yang telah anak-anak bacakan, ibu baca ulang lagi. Karena akan jelaskan tentang bahwa lingkungan sehat dan masyarakat kuat. Remo toh? Nah, Remo. Terus, dapatkah kalian menemukan kata bermakna konotatif dalam teks tersebut? Kira-kira kalimat konotatif tadi itu berada di paragraf berapa yang telah kalian bacakan tadi? Ingat kembali tadi yang kamu sudah baca 2 kali tambah ibu baca lagi. Karena kalimat konotatif berada di paragraf yang berapa? Ingat, konotatif tadi yang sudah dijelaskan itu apa? Konotatif merupakan kata yang memiliki arti hiasan atau bukan arti sebenarnya. Sudah? Siapa yang tahu? Dan silakan. Perlu menjaga kebersihan sejak dini. Menurut Jan, di paragraf dan di kalimat yang menekankan perlu menjaga kebersihan sejak dini. Bagaimana teman-teman lain? Benar atau tidak yang Jan jawab tadi? Betul atau tidak? Tuat baile. Oke, tepuk tangan untuk Jan. Nah, sekarang ibu ingin tekankan kembali. Sudah ibu jelaskan bahwa kalimat konotatif merupakan kata yang memiliki arti hiasan atau bukan arti sebenarnya. Nah, dari teks yang sudah kita bacakan bersama tadi, kalimat konotatif berada di paragraf yang ketiga, di mana di sini menjelaskan bahwa lingkungan yang kotor dapat menimbulkan berbagai masalah. Sampah yang menumpuk di selokan dapat menyebabkan banjir ketika hujan turun deras. Air yang tergenang juga menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk penyebab penyakit. Karena itulah masyarakat perlu menjaga kebersihan sejak dini agar kesehatan tetap terpelihara. Nah, di sini kita garis bawahi di kata sejak dini. Nah, disitulah merupakan kalimat konotatif yang dimana kata yang memiliki arti hiasan atau bukan arti sebenarnya, yang bukan arti fakta yang sebenarnya. Berarti kalian sudah paham ya? Nah, mengapa penulis menggunakan kalimat kompleks untuk menjelaskan dampak sampah? Struktur teks laporan merupakan pernyataan umum dan deskripsi fakta, kaidah kebahasaan, kalimat konteks dan perbedaan makna denotatif dan konotatif. Nah, sekarang ibu ingin bertanya kembali, perbedaan antara kalimat denotatif dan konotatif itu seperti apa? Yang beliau sebab lalu 5 bertemu. Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Bukannya sudah lupa. Nah, di sini denotatif merupakan makna sebenarnya atau makna asli, dan konotatif merupakan kata yang memiliki arti hiasan atau bukan arti sebenarnya. Nah, setelah kalian memahami materi dan teks yang sudah ibu jelaskan, dari tadi ibu Mazi, Kunuliu jelaskan materi, bila ibu pagi kami berdiskusi sebab kita ketemu tak amati,
Nah, di sini kelompok 1, kelompok 2, di mana kelompok 1 nanti mengamati kebersihan lingkungan di belakang sekolah, terus kelompok 2 mengamati pengelolaan sampah di halaman sekolah. Mengerti nggak? Mengerti tak ini? Nah, sekarang kita ketemu sama-sama dalam doa. Kita amati lingkungan kita di naloko ne elangnya Mesti sama-sama. Anak-anak dipraktikan kebersihan lingkungan di logo sekolah kita, di dunia dan news. Boleh hasil pengamatan yang sudah kita amati bersama tadi. Nah, sekarang kamu lihat kembali tadi hasil pengamatannya bagaimana supaya nanti ibu minta salah satu perwakilan dari kedua kelompok untuk mempresentasikan hasil pengamatannya di depan kelas. Ngerti itu? Jawab. Nah, sekarang anak-anak, ibu ngede satu orang untuk presentasi di depan kelas. Kemudian silakan. Pengamatan lingkungan, masih terdapat sampah plastik, tidak tersedia tempat sampah dan sampah. Tidak Oke, dan terus fakta-fakta. Tepuk tangan untuk kelompok ya. Silakan duduk. Nah, dari hasil pengamatan saya mengatakan bahwa hasil pengamatan yang pertama masih terdapat sampah plastik, tidak tersedia tempat sampah dan sampah tidak dibuang pada tempatnya. Pernyataan umum, lingkungan belakang sekolah merupakan area yang harus dijaga kebersihannya agar tetap nyaman dan sehat bagi warga sekolah. Fakta berdasarkan hasil pengamatan ditemukan beberapa sampah plastik dan dam kering berserakan di belakang sekolah. Gagasannya membuat jadwal piket kebersihan dan menyediakan poster ajakan menjaga kebersihan di area belakang sekolah. Tepuk tangan untuk kita semua. Anak-anak sudah terlihat mulailah dinaik mana? Hal apa yang kalian suka pada pembelajaran di pagi hari ini? Hal apa yang kalian sukai? Iki silakan mengamati halaman sekolah dan belakang sekolah. Oke. Nah, anak-anak, di sini ibu ingin menegaskan kembali bahwa kemampuan menulis laporan dan memahami makna kata sangat penting untuk menyampaikan gagasan solusi lingkungan secara efektif dan santun. Nah, sebelum ibu akan memberikan ibu tim tugas apa deh tugas rumah. Susunlah laporan
yang berisi pernyataan umum, apa yang diamati, dan fakta apa yang ditemukan dari hasil pengamatan. Catat. Susunlah laporan yang berisi pernyataan umum, apa yang diamati, dan fakta apa yang ditemukan dari hasil pengamatan. Sudah? Yes, aku ngomong. Dan tugas tenang. Minggu depan, minggu presentasi dari aku lase, semori. Banana. Pembelajaran kita mau digakina. Repo. Pagi depan belajar balik ya. Pahami materi yang sudah ibu jelaskan. Ingat butera. Biar belajar. Oke. Nah, ibu ngeten satu orang pimpin kita. Kasih kita mengenal waktu. Ini silakan. Kalau anak-anak doa masa kita.